Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah pasangan baca pres dan bacawa pres yang pertama kali mendeklarasikan diri. Namun, mengapa hasil surveinya kerap kali berada di posisi buncit? Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kembali gaduh. Keterlibatan Jessica Kumala Wongso yang dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Mirna kembali menjadi kontroversi. Saksikan ulasannya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kembali menemani malam hari Anda bersama saya Cica Anissa dan saya Ken Ano. Pemirsa, hari ini Apa Kabar Indonesia Malam tentu akan menghadirkan suatu dialog yang menarik dan juga kita akan mengulas mengenai peristiwa 7 tahun lalu yang berlangsung juga menyita perhatian publik soal tewasnya Wayan Mirna Salihin dan kopi sianida. Ini menimbulkan kontroversi karena diangkat menjadi sebuah film dokumenter. Kita akan melihat kilas balik nanti peristiwanya seperti apa. sementara dari dialog pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ini bagaimana ketika pasangan Anies Baswedan dan Caimin merupakan pasangan yang pertama kali mendeklarasikan justru di lembaga survei menempatkan mereka paling buncit atau perolehannya paling sedikit pemirsa. Langsung kita mulai, inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendatangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK. Pertemuan antara JK dan Puan berlangsung tertutup selama kurang lebih 2 jam. Puan dan JK melakukan makan siang bersama yang menurut JK acara itu diinisiasi istrinya Mufidah Yusuf Kala. Kedua tokoh membahas masalah kebangsaan termasuk soal pemilihan Presiden 2024. Hadir dalam pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan mantan Wakapolri Syafruddin. Ketua DPR, jadi saya mesti bicara juga sedikit kepada Ketua DPR dan sebagai rakyat. Kita bicara tentang keadaan, apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi akan datang. Ya, tentunya juga hal-hal yang perlu kita jalankan, perbaiki. Bicara kebangsaan lah, ya seperti itu. Mungkin Pak Puan, Pilpres, ya tentulah masa tidak disinggung Pilpres. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo punya kesempatan, Anies punya kesempatan. Tergantung kalian yang milih mana. Kesempatan ini saya datang ke sini tentu saja meminta pandangan dan pendapat dari Pak JK terkait situasi terkini. Bukan hanya ekonomi, beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bagaimana situasi ekonomi hari ini dan ke depan. Kemudian kalau digabungkan dengan situasi politik nantinya itu akan bisa menjadi satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena ekonomi hari ini dengan situasi politik tahun depan di mana kita akan masuk dalam pemilu yang akan datang harus sangat diperhatikan. Tadi seperti Pak JK sampaikan bahwa boleh saja kita berbeda pandangan atau beda pilihan, namun yang terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu dan pembangunan yang ada itu tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik sekarang terjadi, namun karena ada pemilu atau pesta demokrasi 5 tahunan kemudian menjadi tidak baik bagi bangsa dan negara. Tentu saja masukan-masukan ini diselingi dengan guyonan-guyonan dan makanan yang enak membuat suasana itu sangat hangat sekali dan tidak terasa. Tadi saya sudah cukup lama, hampir 2 jam lebih. Ya, pemirsa, keberadaan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian hingga kini masih belum diketahui.
Ya, saat rumah dinasnya digeledah, KPK Mentan tengah menjalankan dinas di Roma. Sedianya ia dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Minggu 1 Oktober silam, namun hingga kini keberadaannya masih belum diketahui. Ya pemirsa, saat di Roma, informasinya Mentan menjalankan tugas bersama sejumlah jajaran eselon 1 di kementeriannya. Dalam cuplikan video di Roma, Syahrul terlihat menjadi pembicara mewakili Indonesia pemirsa. Usai menjalankan kegiatan luar negeri, hingga kini ia belum juga tiba di tanah air. Saat Syahrul Yassin Limpo dinas di Eropa, KPK menggeledah rumah dan ruang kerjanya terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Ya pemirsa, langsung saja kita akan tinjau bagaimana kemudian apakah Mentan Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia, karena informasi yang akan tiba sore hari ini pemirsa. Langsung saja saya akan cek, sudah ada rekan kami Rusdi Muslim siap mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan ada rekan kami juga yang nanti akan siap mengabarkan langsung dari Makassar. Saya ke Rusdi terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, bagaimana informasi di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda persiapan kedatangan Mentan malam hari ini? Ya, sejak pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 kedatangan internasional, di mana memang sesuai informasi yang beredar, Mentan yang rencananya akan tiba pada pukul 18:05 memang belum terlihat. Namun begitu, dari schedule yang saya dapatkan, memang Mentan akan tiba dari Singapura dengan pesawat SQ964. Namun begitu memang Caca, Mentan merupakan orang yang sedang dalam target KPK, di mana memang sempat digeledah rumah serta kantornya. Namun begitu hingga saat ini belum ada kepastian apakah Mentan akan tiba malam ini atau tidak. Karena pada schedule sebelumnya saya mendapatkan data di mana pada tanggal 1 kemarin Minggu seharusnya Mentan tiba melalui VIP. Namun dari hasil pantauan sementara pada hari Minggu kemarin Mentan tidak terlihat sama sekali. Namun begitu untuk kali ini Mentan diperkirakan akan tiba pada pukul 18:05. Dan kita akan memastikan apakah dia akan tiba atau tidak. Namun nanti selanjutnya akan saya kabarkan kembali, Caca. Baik, Rusdi, apakah terlihat ada pengamanan khusus yang terlihat di sana untuk bisa kemudian menjaga kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Ya Caca, sejauh ini memang dari hasil pantauan saya tidak ada terlihat pengamanan khusus yang dilakukan oleh baik itu pihak kepolisian maupun dari pihak KPK. Namun begitu memang dari pengamanan dalam seperti aviation security serta security memang selalu melakukan patroli. Dan dapat dipastikan Caca, memang Mentan ini adalah orang paling dicari oleh awak media, di mana memang sudah banyak awak media yang menunggu kedatangan Mentan ini. Dan dari hasil laporan sementara diperkirakan ada 5 daftar bagasi atau 5 orang yang beserta Mentan akan tiba pada malam ini. Namun begitu, apakah betul Mentan akan tiba dengan menggunakan Singapore Airlines? Maka kita akan tunggu saja. Terima kasih Rusdi Muslim sementara mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita bergeser ke Makassar. Ada rekan kami Samsul Ma'arif di sana. Samsul, bagaimana kondisi terkini di kediaman dari Syahrul Yassin Limpo di Makassar? Ya baik, Ken, Caca dan Mirsa, hari ini petugas dari KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang berbeda. Yang kedua lokasi ini merupakan rumah kediaman Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang pertama, KPK melakukan penggeledahan di Kompleks Perumahan Bumi Permata Hijau yang terletak di Jalan Sultan Alauddin. Memang di sana juga ada kediaman dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan dilakukan oleh tim KPK ini tentunya mendapat pengawasan atau pengamanan dari pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Selain di penggeledahan yang dilakukan di Bumi Permata Hijau, penggeledahan juga dilakukan di rumah yang satunya lagi yang terletak di Jalan Pelita nomor 5 Makassar, tepatnya di belakang kami ini, di mana memang di tempat ini tidak ada seorang yang tinggal di tempat ini, karena sejak Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian memang sangat jarang sekali menempati rumah ini. Tadi penggeledahan di tempat ini dilakukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah yang disaksikan oleh Ketua RW setempat.
informasi yang kami terima atau kami peroleh bahwa penggeledahan dilakukan oleh 5 orang tim penyidik dari KPK yang juga mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Informasinya ada sejumlah barang atau benda yang diamankan dari tempat ini, termasuk dengan sebuah kendaraan mewah yang disita oleh tim KPK. Dan tentunya bisa dilihat di belakang saya ini gerbang dari rumah kediaman Syahrul Yassin Limpo ini memang tertutup karena memang tidak ada orang yang tinggal di tempat ini. Informasi tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW setempat ketika tim KPK melakukan penggeledahan di tempat ini. Ken dan Caca, itu sementara laporan dari kediaman Syahrul Yassin Limpo yang ada di Makassar kita akan berikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih rekan-rekan melaporkan langsung dari Makassar, bahkan juga dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo merespon kabar soal Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut-sebut tidak diketahui keberadaannya. Ya, Presiden meminta publik menunggu karena Mentan tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ya, ditunggulah. Oh, beliau kan ke luar, belum sampai ke Indonesia, masa. Artinya nggak ada upaya rekan ini nggak ada Pak ya? Siapa yang kehilangan kontak siapa? Pak Wamen tadi mengakui. Bisa dikontak. Dikontaknya coba dikontak aja kan bisa. Ada yang punya nomor telepon enggak? Nggak ada Pak. Coba dikontak. Sudah komunikasi belum Pak? Ya ditunggu nanti. Oh, beliau memang dari luar belum sampai ke tanah air. Itu kabarin ke Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana? Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana? Ya masa urusan saya. Posisi di mana Presiden juga tahu kamu tuh gimana. Sementara Partai Nasdem, tempat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bernaung mendukung penuh kinerja KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan, dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Komunikasi dengan Mentan dari Nasdem pasca penggeledahan rumah Mentan seperti apa? Kebetulan beliau masih tugas di luar, sehingga kemudian kami belum sempat berkomunikasi tentang persoalan tersebut. Ya pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kini memang belum diketahui keberadaannya usai berkunjung dari luar negeri. Ya, tersandung kasus korupsi, SYL seolah ditelan bumi menghindari deretan tudingan yang akan menjeratnya. Dengan beberapa pejabat eselon kami, eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Belum masuk ke Indonesia. Belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa Roma Pak?
Dirjen Imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait menunggu kabar dari penyidik KPK. Polisi ya KPK yang cari. Kalau kita akan kerjalah dengan negara-negara lain. Ya. Tapi berarti udah ada upaya untuk bersama dengan negara lain untuk mencari beliau. Belum ada terima surat dari KPK ya? Belum. Tapi udah ada tercatat belum sih Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia atau belum? Belum masuk. KPK mengharapkan setiap pihak yang terkait dengan kasus ini, siapapun harus kooperatif memenuhi panggilan. Jadi siapapun yang kemudian diduga mengetahui seluruh perbuatan dari para tersangka ini, kami pastikan dipanggil sebagai saksi, dan kami juga berharap pada kesempatan ini nanti siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK dalam perkara ini, kami sangat berharap agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Skandal korupsi di Kementerian Pertanian masih terus bergulir. KPK telah melakukan penyidikan dan menggeledah kantor hingga rumah dinas menteri. KPK menemukan sejumlah barang bukti uang tunai dan 12 pucuk senjata api. Pihak kepolisian mendalami kepemilikan dan izin kepemilikan senjata api tersebut. Bila terbukti ilegal, polisi akan menjerat yang bersangkutan dengan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api. 12 NP yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 NP tersebut sudah diamankan di Baintel Kampolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kampolri. Wakil Ketua Partai Nasdem menegaskan partainya tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan, dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Komunikasi dengan Mentan dari Nasdem pasca penggeledahan rumah Mentan seperti apa? Kebetulan beliau masih tugas di luar, sehingga kemudian kami belum sempat berkomunikasi tentang persoalan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan pemirsa informasi untuk Anda ini mengenai perjalanan dan juga hasil penggeledahan KPK di rumah atau kediaman Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ya pemirsa, ini merupakan temuan dari penyidik KPK di rumah Mentan. Ada ditemukan uang 30 miliar, sejumlah dokumen, dan mengejutkan ada 12 senjata api. Bahkan sejumlah data elektronik pun disita pemirsa. Data ini kami himpun tapi belum termasuk pemeriksaan yang dilakukan hari ini pemirsa. Tepatnya di beberapa rumah milik Mentan yang ada di Makassar pemirsa. Tapi sebelumnya inilah hal yang ditemukan pemirsa oleh penyidik KPK di rumah dinas Mentan di Jakarta. Ya, sore hari ini juga pemirsa Mentan Syahrul Yassin Limpo ini diinformasikan akan tiba di Indonesia dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines yang dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Tapi kita masih akan terus memperbarui informasi nanti dari Bandara Soekarno-Hatta mengenai kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya benar sekali Ken, sambil kita nanti akan menunggu kedatangan. Apakah benar malam hari ini Menteri Mentan akan tiba di Indonesia? Dan nanti rekan kami Rusdi akan sudah siap mengabarkan detik-detik peristiwa di sana. Tapi memang di hari yang sama di rumah dari kediaman Mentan Syahrul Yassin Limpo sendiri, di beberapa rumah mewahnya di kawasan Makassar, di daerah Makassar pemirsa juga dilakukan pemeriksaan. Bahkan informasinya penyidik KPK pun ketika melakukan pemeriksaan ada sejumlah barang yang disita. Betul. Kabarnya ada 1 mobil mewah pemirsa dan juga beberapa dokumen yang dibawa dalam box berwarna hitam.
Dan inilah pemirsa gambar yang kami hadirkan untuk Anda adalah situasi penggeledahan yang berlangsung di salah satu kediaman Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar. Di sana terlihat ada tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memasuki kediaman dan melakukan penggeledahan. Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali hadir untuk Anda dengan membawa sejumlah diskusi yang menarik ya Caca. Betul. Ya. Ya pemirsa, saya nanti akan mengajak Anda untuk melihat hasil survei dari pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin yang ternyata usai mendeklarasikan diri belum mendongkrak naik pemirsa, justru malah turun. Bahkan di Jawa Timur. Penasaran ya Ken ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Jelang pendaftaran calon presiden serta calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, baru pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendeklarasikan diri sebagai baca pres serta bacawa pres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB serta PKS. Sementara itu baca pres Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golkar serta Demokrat belum juga mendeklarasikan siapa bacawa pres yang akan diusung. Pun dengan Ganjar Pranowo, baca pres yang diusung PDIP serta P3. Hingga kini, siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo masih menjadi tanda tanya. Sayangnya, meski sudah mendeklarasikan diri, elektabilitas pasangan Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar yang biasa disebut Amin justru belum terdongkrak. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting misalnya, elektabilitas pasangan Amin Jawa Timur malah berada di posisi ketiga, di bawah Ganjar Pranowo serta Prabowo Subianto. Padahal survei ini dilakukan beberapa hari setelah Amin mendeklarasikan diri. Sementara itu hasil survei LSI Deni JA, elektabilitas Anies Baswedan juga berada di urutan buncit setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apa yang membuat hasil survei Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kerap berada di urutan buncit? Adakah perubahan strategi yang akan dilakukan tim pemenangan Anies dan Muhaimin untuk mendongkrak elektabilitas pasangan Amin ini? Tim TV One mengabarkan. Ibaratnya ada kata-kata mutiara tentang lembaga survei, let the data speak to you. Itu yang kemudian menjadi pembuka saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ketika ajang kontestasi politik 5 tahunan Pilpres, lembaga survei akan menjadi data yang menjadi acuan dari masyarakat melihat popularitas bahkan juga elektabilitas. Tapi di malam hari ini kita akan fokus saja ke pasangan yang pertama kali mendeklarasikan diri, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi ternyata pasca bergabung surveinya masih kecil pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Narasumber saya sudah hadir di sini bahkan mewakili PKB. Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Jazilul Fawaid, assalamualaikum. Bahkan juga mewakili LSI Deni JA, Mas Aji Alfarabi. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Caca. Pengamat politik kita juga Mas Khairul Umam sudah bersama saya di sini. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Caca, Mas Azil, Mas Haji. Ya. Oke. Dan langsung saja pemirsa, yang pertama kali adalah bahwa hasil survei dari LSI Deni JA pemirsa yang kemudian menempatkan posisi buncit untuk pasangan Amin. Nah, ini boleh dijelaskan kok bisa dan berapa persen? Masa nggak ada peningkatan? Kan Caimin udah bergabung, seperti apa? Iya, saya jelaskan dulu ke Pak Zazil ya, sama pemirsa TV One ya. Survei yang kita kerjakan itu diambil datanya, pengumpulan data itu di tanggal 4 sampai tanggal 12 September ya. Deklarasi Anies Caimin itu di tanggal 2 ya. Jadi selang kurang lebih 3 hari kita turun lapangan melakukan wawancara. Kemudian ya hasilnya kalau kita lihat memang posisi Pak Anies ya kalau secara personal datanya itu di angka 14% ya. Begitu jauh memang jaraknya dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya dengan rata-rata di atas 35% ya. Kalau saya melihat dari data itu memang trennya menurun ya karena di Agustus 2023 itu angkanya masih 19% ya. Di Juli masih sekitar 20% ya. Jadi memang ini tren yang
sejak Januari memang elektabilitas Pak Anies secara personal itu memang naik turun di angka itu 19-20%. Tapi ketika September kita laksanakan survei pasca deklarasi, ini memang ada tren negatif ya. Kalau tren negatif, kalau saya melihat, kita membaca data analisa kita, yang pertama adalah memang disebabkan karena pemilih lamanya keluar, namun pemilih barunya belum masuk ya. Dan itu terkonfirmasi dari data kita, pemilih Demokrat yang disurvei kita di bulan Agustus itu masih mayoritas memilih Pak Anies, tapi di September beralih memilih Pak Prabowo. Sementara pemilih PKB ya, ini posisinya belum maksimal ya mendukung Pak Anies karena memang pasca deklarasi ya, waktunya baru 1 minggu. Yang kedua adalah di saat pasca deklarasi seminggu ya kurang lebih, kita tahu bahwa sentimennya memang negatif ya. Pemberitaan soal kecewaan Partai Demokrat, ya kritik Pak SBY yang begitu keras terhadap Pak Anies, ini kemudian melemahkan posisi Pak Anies. Yang ketiga adalah memang kami melihat ada semacam efek kejut di pemilih Pak Anies, ya. Ketika muncul pasangan Anies Caimin yang tidak diduga sebelumnya, ya ini kemudian memunculkan satu psikologis pemilih Pak Anies dalam posisi wait and see, karena karakteristik pemilih Pak Anies adalah pemilih yang sebetulnya lebih bertentangan atau tidak terlalu ingin ada perubahan, sehingga memang ketika muncul pasangan Caimin ini kemudian posisinya wait and see. Dan saya melihat bahwa nanti kita lihat di survei ya mungkin di akhir September atau awal Oktober ini yang kemudian bisa membaca sejauh mana konsolidasi dari Anies Caimin ini punya efek terhadap elektabilitas. Mas Aji, sekarang saya ingin memberikan lagi nih secara jelasnya pemirsa data atau bagaimana kemudian tampilan hasil survei dari LSI Deni JA. Anies Baswedan 14,5%, sementara Prabowo Subianto 39%, Ganjar Pranowo 37,9%. Ini survei dilakukan 4 hingga 12 September setelah deklarasi Anies Caimin pemirsa. Tapi pastinya bukan dari LSI Deni JA saja, ada beberapa lembaga survei yang kemudian menggambarkan seperti itu. Sebut saja GUS, SMRC, Indikator Politik. Ini bagaimana tanggapannya ini? Tapi punya lembaga survei sendiri juga mengatakan, enggak kok kita menang itu. Seperti apa? Baik, jadi Caca, kami bersyukur pasangan Amin sudah 1 bulan dideklarasikan dan sudah keliling ke manapun, ke Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai hari ini belum ada pasangan lain yang mendeklarasi. Kalau soal hasil survei, semua kita mengucapkan alhamdulillah juga, bersyukur karena kita masih kecil dan kita akan terus kejar. Cuman ketika kami jalan sehat 1 juta di Makassar dan setelah itu bertemu dengan kelompok masyarakat, di situ ada pengusaha, ada dosen, ada peneliti, dia swadaya dan mengumpulkan dana sampai 100 miliar untuk pemenangan. Dan di antara mereka yang aktif di lembaga survei, dia bilang, Pak Jazil jangan percaya dengan lembaga survei itu. Kenapa? Ya suruh buka aja. Dia bilang, siapa yang membiayai? Itu satu katanya. Dan sekarang Pak Jazil, masyarakat sudah tahu saking seringnya dan saking banyaknya lembaga survei. Kita menangkan pasangan itu di survei dan kita kalahkan di TPS. Nah, potret yang ada di Makassar ini bisa juga terjadi di Jawa Timur, bisa jadi terjadi di Jawa Tengah. Di mana masyarakat itu mulai tidak percaya dengan hasil survei. Karena seperti disampaikan oleh peneliti tadi, karena mereka tidak pernah transparan terhadap biaya, siapa yang mengeluarkan, mereka partisan atau tidak, yang jelas hanya tanggal-tanggal saja. Padahal fenomena yang terjadi di masyarakat, yang mestinya dipotret, koalisi perubahan dan angin perubahan ini kencang luar biasa. Dan itu bisa dipotret dalam lembaga survei. Kenapa tidak memotret berapa keinginan berubah dari masyarakat itu? Nah, menurut saya dari survei LSI, kayaknya Pak Prabowo dan Pak Ganjar kurang naik deh angkanya. Supaya masyarakat dan publik lebih yakin bahwa Pak Prabowo 55%, Pak Ganjar 50%, Anies cukup kasih 5%. Itu yang kita terima dari masyarakat di bawah. Dan masyarakat sudah tahu kok siapa yang survei. Saking seringnya. Ini LSI,
ini indikator, ini mereka tahu. Dan mereka cenderung pemilih Anies, dia bilang cenderung memilih Anies, memilih kepada hasil survei yang memang itu sudah diarahkan. Dia bilang begitu. Namun kami juga harus menggunakan cara kerja berdasarkan data dan survei. Oleh sebab itu PKB secara pribadi sudah menggandeng Polmark dengan Pak F. Saifullah Fatah. Nah, dan beberapa survei yang sudah dilakukan, menurut saya ini kan respondennya cuma 1.200. Ini 68.000 dari 73 dapil seluruh Indonesia. Dan itu dipotret masing-masing provinsi. Memang ketika itu belum deklarasi. Itu saja bedanya. Nah, oleh sebab itu biarlah publik apakah terima atau tidak dengan lembaga survei, tapi publik punya keinginan untuk angin perubahan ini terus berjalan dan tambah kencang. Oke, baik pemirsa, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Umam, kalau kita pakai ilmu orang berlayar zaman dulu, mungkin belum ada GPS, yang dibaca adalah arah mata angin. Jadi kalau nelayan, kalau ambisi harus membaca arah mata angin. Kalau tidak percaya survei, lantas harus percaya ke apa pemirsa? Mengingat presiden yang terpilih selama ini selalu merajai lembaga survei. Sesaat lagi. Ya pemirsa, sambil saya nanti akan terus mengajak Anda untuk melihat perbincangan saya dari sisi politik, saya juga akan mengecek pemirsa informasinya bahwa hari ini Mentan Syahrul Yassin Limpo akan mendarat ke Indonesia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pemirsa, atau telah mendarat pemirsa. Informasinya sudah mendarat di Indonesia, tapi nanti saya akan cek bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya saya akan bertanya pertanyaan tadi sempat belum ditanyakan kepada Mas Umam. Mas Umam, kalau ada sosok capres dan cawapres ketika di lembaga survei banyak yang menjelek-jelekkan data atau mungkin perolehannya tidak terlalu bagus, saya tidak percaya lembaga survei, boleh atau tidak, bisa atau tidak, apa jangan-jangan ini kan memang data, ini based on data, kan hasil survei, ini seperti apa? Kalau boleh dan tidak, nanti sama Mas Jazil bicaranya itu haram, sunnah, dan juga makruh dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, Mbak Caca, yang disampaikan Mas Jazil tadi itu cukup relevan karena dalam beberapa kajian political science ada beberapa artikel ditulis oleh Marcus Mistner, kemudian juga oleh Dirk Tomsa, ini di jurnal yang cukup kredibel. Dia berikan contoh judul Public Opinion Polling and Post-Truth Politics in Indonesia. Artinya apa? Ada satu situasi di mana kemudian lembaga survei kemudian dipandang sebagai bagian dari tolak ukur terkait dengan dinamika politik dan demokrasi. Tetapi dalam beberapa catatan dari para peneliti termasuk Dirk Tomsa dari Lathrop University di Melbourne, dia mengidentifikasi ada kecenderungan oknum-oknum tertentu yang kemudian dianggap sebagai bagian dari mesin manipulasi opini publik. Nah, situasi ini yang kemudian tadi dikeluhkan oleh Mas Jazil. Tetapi bagaimanapun juga ketika kita mengukur tren, mengukur kecenderungan dalam konteks political science secara umum, memang rujukannya kembali ke survei. Kita tidak ada satu mekanisme baru, mungkin ada satu mekanisme yang menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya basis FGD, yang kemudian melibatkan berbagai elemen tertentu, tetapi sifatnya dia tidak merepresentasikan basis populasi. Tapi barangkali ada juga survei opini publik, nanti ada skema yang lain. Nah, teman-teman PKB mungkin agak familiar, namanya survei langit. Wah, disesuaikan sama kecenderungan bagaimana istikharah yang di atas. Ya, tetapi begini, adapun yang tadi diidentifikasi oleh Mas Aji, teman-teman LSI, bisa saja kemudian diterjemahkan dalam beberapa hal. Bagaimanapun juga, posisi elektabilitas Mas Anies dan Caimin sejak start memang belum pada satu titik yang optimal. Dan Caimin sendiri kita juga tahu ada gap secara elektabilitas antara elektabilitas PKB yang semakin terkonsolidasi dengan elektabilitas Caimin yang memang masih ada gap di sana. Nah, kemudian di saat yang sama kalau misal kita cermati realitas politik berhari ini dikonfirmasi oleh sejumlah lembaga survei, memang kecenderungan pro perubahan itu tidak sebesar pro keberlanjutan. Meskipun dari basis temuan kami di Indo Strategik pernah didiskusikan dengan Mas Jazil, di bulan Juni kita menangkap memang ada ceruk basis massa pro perubahan yang cukup signifikan, di angka sekitar 40%. Sementara keberlanjutan di angka 60%. Memang lebih besar, tetapi ini kan ada pembelahan dua kekuatan besar, dua koalisi, pro Pak Prabowo, pro Pak Ganjar Pranowo. Sementara di ceruk ini belum tergarap secara optimal. Nah, adapun kemudian pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar,
mencoba untuk menggali dan juga mengeksplorasi basis pemilih loyal tadi itu. Tetapi problemnya ternyata ada tantangan-tantangan lainnya. Salah satunya adalah ketika PKB selama 1 tahun terakhir yang dipromosikan itu Pak Prabowo, bukan Mas Anies. Nah, ketika kemudian ada perubahan signifikan, bagaimanapun juga ada kemudian kekagetan, ada kemudian yang itu semuanya harus butuh sosialisasi lebih panjang. Saya pikir bukan satu kekuatan yang utuh. Baik. Nah, di level Nahdlatul Ulama saya pikir sama. Boleh ditanggapi, ini menarik. Beberapa bulan sebelumnya yang didukung oleh PKB ini adalah pasangan pihak lain. Sekarang kemudian Anies Baswedan, kan banting setirnya itu kan drastis banget. Kok tiba-tiba meragukan lembaga survei? Apa jangan-jangan benar? Yakin tidak yang mengatakan iya itu benar-benar iya ketika disurvei? Ya, jadi gini, saya tidak meragukan lembaga survei karena PKB juga berpartner dengan lembaga survei. Namun kehendak publik terkadang sangat cepat sekali perubahannya. Itu satu. Yang kedua, literasi masyarakat makin cepat juga dan makin cerdas. Bayangkan misalkan bagaimana membandingkan seorang kandidat capres dengan cawapres yang sudah definitif dengan capres dan cawapres yang belum definitif. Itu artinya di situ terkandung opini untuk menggiring si A dengan si B untuk capres dan cawapres. Nah, dan sebulan setelah Amin ini deklarasikan, faktanya tidak ada keberanian. Seandainya hasil survei itu benar, pasti diambil. Nah, itu sebagai bagian dari hasil survei. Jadi bukan kami yang tidak percaya, justru yang di sana yang tidak percaya dengan hasil survei yang 46 tadi. Gus, mungkin perlu dinaikkan jadi 55. Gus ditahan dulu ya Gus ya, Mas Haji ditahan dulu karena sekarang saya sudah dapat informasi pemirsa bahwa memang Mentan sudah tiba sore ini di Bandara Soekarno-Hatta dan saya akan hadirkan kepada Anda gambar terkini. Kamu punya gambar terkini pemirsa, ini gambar yang kami dapat dari rekan kami Rusdi yang sudah memberikan kepada kami ini kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta pemirsa. Kalau Anda lihat gambarnya saat ini adalah keramaian pemirsa, bisa jadi ini merupakan persiapan kedatangan dari Mentan atau keluarnya Mentan dari gate 3. Kalau kita lihat ini adalah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kedatangan internasional pemirsa. Tapi memang sampai saat ini kita belum melihat apakah tanda-tanda bahwa ini merupakan protokol dari kementerian ataukah dari kepartaian pemirsa. Informasinya sudah tiba, tapi memang langsung saja saya akan tanya kepada rekan saya. Rusdi, silakan laporannya. Ya, Caca serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Kedatangan Internasional, di mana memang rencananya pesawat yang ditumpangi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setibanya seharusnya sudah mendarat karena menggunakan SQ964 sesuai dengan schedule yang ada di boarding. Namun begitu, hingga saat ini belum nampak terlihat adanya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta rombongan. Namun begitu memang suasana di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta ini nampak aktivitas pengamanan sedikit meningkat. Di sini terlihat adanya pengamanan baik dari pihak aviation security maupun dari kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun begitu memang saya melihat tidak ada pengamanan yang berarti terutama dari pihak KPK di mana tidak ada satupun petugas KPK yang saya lihat berada di sini maupun unit kendaraannya. Namun begitu memang ada pula para awak media yang sore tadi sudah menunggu kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Memang berdasarkan schedule yang ada diperkirakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta rombongan akan tiba pada pukul 18.05 yaitu menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ964. Namun begitu, hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda keluarnya Menteri Pertanian. Namun dapat saya gambarkan sedikit Caca, bila mana penumpang dari luar negeri, estimasi akan keluar melalui pintu yang saya laporkan ini diperkirakan antara 30 sampai 40 menit dari setibanya pesawat. Karena di dalam itu ada pemeriksaan imigrasi maupun pemeriksaan barang-barang dari pihak Bea Cukai. Namun begitu hingga saat ini dapat saya kabarkan semua awak media masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan kedatangan Menteri Yassin Limpo. Di mana kita ketahui pada pekan kemarin sempat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan geledah di rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menemukan puluhan miliar uang dan adanya 12 senpi.
Di samping itu juga KPK menggeledah kantor Menteri Pertanian yang merupakan kantor Menteri Yassin Limpo. Namun begitu hingga saat ini belum ada kepastian apakah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan tiba atau keluar melalui pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Demikian saja. Laporannya nanti kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru dari sana, pemirsa. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Bahkan sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Aji, LSI DNJA mempotret hasil survei Amin ini kurang baik. Padahal kalau Anies Baswedan datang khusus ke Jawa Timur, kan tumpah ruah ini. Apakah LSI DNJA ini tidak mensurvei segmentasi pemilih dari Amin? Nanti dijawab saat lagi. Usai jeda berikut, pemirsa. Sekarang saya ke LSI DNJA. Kalau sempat diragukan oleh Gus di sini, Gus Jazilul, bahwa wah ini lembaga survei ini pasti ada maksud tertentu. Sebenarnya LSI DNJA ketika melakukan survei masuk ke segmentasi pemilih dari PKB atau juga Amin tidak sih? Jangan-jangan survei di tempat lain kali, bukan pemilihnya Amin, seperti apa? Iya, saya pikir tadi pernyataan Pak Jazil tidak meragukan hasil survei ya. Apalagi kita LSI punya hubungan baik lah sama PKB ini. Banyak survei pilkada atau survei dapil yang kita kerjakan untuk partai maupun caleg PKB ya. Jadi saya pikir PKB dalam posisi sangat percaya, sangat rasional dalam melihat hasil survei. Namun poinnya adalah saya ingin tadi di awal saya ngasih pengantar ya, bahwa ada ketika kita melihat survei ada konteks waktu yang harus kita lihat ya, bahwa survei yang kita kerjakan itu di tanggal 4 sampai tanggal 12 ya. Itu artinya bahwa baru beberapa hari setelah deklarasinya Anies Caimin ya. Jadi pertama yang saya sebut, mengapa kemudian elektabilitas Anies turun? Karena memang pemilih lamanya lari dari Anies, sementara pemilih barunya belum terkonsolidasi. Ya, pemilih PKB, kalau kita lihat kan konsolidasinya Anies Caimin kan baru mulai masif pasca deklarasi. Sentimen negatif di awal itulah yang kemudian banyak mempengaruhi. Karena pemilih kita, kalau kita lihat dari data itu, kalau kita mau breakdown lagi, pemilih yang militan itu kan lebih sedikit dibanding pemilih yang sudah menentukan pilihan ya. Sehingga ini yang menjadi poin. Yang kedua adalah dalam pemilu ya, dalam survei itu sebetulnya kita kan mengasumsikan bahwa pemilih ini menentukan pilihan 100%. Karena kita datang ke rumah untuk bertanya ya siapa yang akan dipilih. Tapi dalam pemilu nanti pemilih harus keluar dari rumah untuk datang ke TPS. Sehingga memang sangat penting adalah faktor militansi dari pemilih terhadap calon yang dipilih. Nah, ini yang saya pikir akan masih menjadi ruang yang sangat terbuka untuk pasangan Anies Caimin. Yang kedua adalah memang kalau kita mengukur ya posisi per hari ini ya, kita lihat seberapa besar nanti lonjakan elektabilitas dari pasangan ini. Sebetulnya saya pikir tadi saya sedikit setuju dengan pernyataan Mas Hairul Umam ya soal posisi approval rating Pak Jokowi yang begitu tinggi ya. Approval rating yang begitu tinggi di atas 70%. Ini yang kemudian memang psikologis publik secara umum atau public mood pemilih kita itu sebetulnya lebih menginginkan adanya keberlanjutan. Keberlanjutan ini sebetulnya asosiasinya lebih kuat pada dua pasangan ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar dibanding pasangan yang lain. Militansi ini saya kutip pemirsa dan sangat menarik, nanti Gus boleh menanggapinya. Mengingat survei ini bukan sekali pemirsa, dari tahun 2022 dan Anies tidak pernah merajai lembaga survei pemirsa. Tidak hanya LSI DNJA menempatkan bahwa Amin atau Caimin dan juga Anies Baswedan rendah secara survei, tapi juga lembaga survei lain, SMRC, saya hadirkan kepada Anda pemirsa, di mana Anies hanya 18,8%, Prabowo 23%, Ganjar 44%. Oke lah kalau Gus punya polmark dengan lembaga survei. Tapi ini banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan di sini juga survei SMRC 20 hingga 22 September 2023, 12%. Ketika dipasangkan dengan Caimin, Prabowo 28. Ketika dipasangkan dengan Erik dan dengan Mahfud, Ganjar ini unggul 45%. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan, Gus, dengan beberapa lembaga survei ini selalu menempatkan nomor urut 3? Ya, tentu memang ketika Amin dideklarasikan itu mengejutkan semua pihak. Seperti juga mengejutkannya hasil survei yang ada ini, yang stagnan. Oleh sebab itu, saya sering bertemu di Makassar, di Jawa Timur. Mereka publik tahu. Pak Jazil tenang saja, lembaga survei kita nggak akan menang kok. Kita akan menangkan di TPS. Itu publik yang bilang begitu, dan ini masyarakat dibawa. Artinya masyarakat atau publik melihat bahwa lembaga survei ini memang
ada kepentingan tertentu di situ sepanjang dibuka secara akuntabel. Nah, oleh sebab itu bagi pasangan Amin, kejutan sudah dilakukan. Justru apakah ada kejutan dari pasangan yang lain? Ya. Kalau 2 poros tuh baru kejutan. Oke. Selama tidak 2 poros, masih didorong. Insya Allah Udah batal 2 poros. hanya Amin yang akan menjadi pasangan yang membuat kejutan. Iya. Mas Umam, sebenarnya mana yang kemudian kita harus lihat ketika rakyat ditanya, wah akan pilih, kita akan merahkan, kita akan geruduk TPS, kita akan pilih. Tapi ketika hasil keluar, nggak menang juga, itu hal yang biasa itu. Mengingat Anies kalau datang itu lautan manusia. Ketika disurvei paling buncit seperti apa? Ini pertanyaannya sama argumennya tadi agak berbenturan itu. Tapi bagaimanapun juga Mbak, ada satu situasi di mana kalau misal kita cermati ya, di lingkaran Anies Baswedan sendiri ada sejumlah teman yang memang tidak begitu percaya pada dinamika elektabilitas per hari ini karena merujuk pada pengalaman di Pilkada 2017 yang lalu di mana dia posisi dibuncit terus. Tetapi begitu kemudian masuk di pemilihan, kemudian dia masuk di putaran kedua dan kemudian dia leading menjadi pemenang. Tetapi kemudian situasinya sekarang mungkin barangkali agak berubah karena bagaimanapun juga ini dihadapkan pada satu tantangan di mana ada kecenderungan dari partai-partai di dalam yang ini mengalami sebuah dilema. Jadi kalau misal tadi bahasa Mas Aji wait and see itu bisa dipahami karena ijtihad politik PKB dengan bersatu dengan Mas Amin itu Mas Anies dengan menciptakan koalisi Amin di satu sisi memang kemudian selesai cepat dalam konteks pemenuhan koalisi. Tetapi juga tadi masih menciptakan kekagetan banyak itu di elemen terutama di basis Nahdliyin. Nah oleh karena itu secara tidak langsung bahkan Cak Imin itu pernah menyampaikan bahasanya guyon. Ini memang ada aspirasi dari sejumlah kalangan kiai misalnya supaya misalnya PKS tidak masuk berada di sana. Bahkan kemarin alhamdulillah di deklarasi tidak hadir. Bahasanya guyon. Tetapi di dalam konteks realitas berpolitik ada segmen-segmen itu yang memang agak sensitif. Nah oleh karena itu ini yang kemudian bisa kita cermati mengapa kemudian ada sedikit banyak fragmentasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dalam ini ya masyarakat Nahdliyin yang butuh diinfiltrasi lebih lanjut oleh PKB. Satu poin tambahan Mbak. Ada satu situasi yang perlu diantisipasi terutama oleh lembaga survei dan siapapun yaitu di segmen dari PKS. Segmen masyarakat pemilih PKS itu cenderung menyembunyikan identitas dan juga keterpilihan dalam konteks preferensi politiknya. Itulah yang membuat dalam beberapa kasus di Pilkada DKI, di Pilkada Jawa Barat, lembaga-lembaga survei relatif meleset dengan mengantisipasi itu. Ini yang harus diantisipasi. Gus, apa yang dilakukan ini supaya kan keren menang Pilpres menang juga di lembaga survei gitu ya. Seperti apa? Ya ini belum, coba Caca lihat, apakah ada partai lain yang sudah gerak di koalisi itu? Dia hanya bertengkar siapa jadi cawapresnya di antara koalisi. Tapi tinggi surveinya. Ya nggak ada soal, itu yang saya maksud, itu problem yang belum diselesaikan. Nah kami sudah menyelesaikan itu dan kami sudah melihat denyut masyarakat, kita turun di beberapa titik di Jawa Timur, Makassar, Jawa Barat, DKI Jakarta. Itu semua harapannya tinggi. Betul. Tiba-tiba misalkan di hasil survei kecil, nah itu yang diharapkan publik. Baik. Gus terima kasih. Kecil saja. Mas Aji terima kasih. Gus ditunggu giatnya ini ya. Mudah-mudahan angkanya naik. Bahkan juga Mas Umam. Pemirsa istilah dalam politik itu dinamis tapi juga harus realistis. Dan sesaat lagi nih Ken Ana sudah punya apa ini akan diberikan kepada pemirsa apa kabar Indonesia Malam. Kalau politik ini semakin seru menjelang 2024, ada yang lagi seru juga Caca dan juga pemirsa. Ini berkenaan dengan film dokumenter mengenai kopi sianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin. Dan kami juga akan menghadirkan informasi mengenai TikTok Shop yang resmi ditutup di Indonesia pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo mengungkap pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Meski menyebut isi pembicaraan bersifat rahasia, Presiden Joko Widodo menyinggung salah satu bahasan yaitu soal tahun 2024. Senin sore kami bertemu hampir 1 jam ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai 2024. Jadi yang dibicarakan apa ya rahasia.
AHY nggak Pak? Mas koalisi nggak Pak AHY? Rahasia. Apa Demokrat maksud lebih dekat? Rahasia. Ide Guntur Soekarno Putra menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri memantik spekulasi politik. Gagasan kakak Megawati ini disebut-sebut langkah kuda banteng mengikat Jokowi agar dukungannya tak pindah ke lain hati di Pilpres 2024. Benarkah? Berikut ulasannya untuk Anda. Putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra melontarkan ide yang tengah menggetarkan markas banteng. Kakak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ini mengusulkan agar Presiden Joko Widodo diberi kursi orang nomor 1 moncong putih setelah tak lagi bertugas di istana. Sementara Megawati duduk menjadi pembina. Sebegitu mendesakkah sehingga Guntur buka suara mewacanakan pergantian Mega? Atau pernyataan Guntur ini strategi PDI Perjuangan mengikat Jokowi agar tak berpaling ke partai lain? Jokowi sendiri akan berusaha untuk dipertahankan oleh PDIP dalam upaya untuk mengamankan basis dukungannya, termasuk juga basis pemilih loyal Jokowi agar tetap berada di PDIP. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah upaya pengamanan, maka PDIP merasa perlu untuk membentengi Jokowi supaya kemudian bisa tetap mendapatkan kutel efek dan juga menerima basis pemilih loyal Jokowi untuk tetap berada di PDIP. Tetapi diakui atau tidak, ini menjadi sebuah problem tersendiri karena bagaimanapun juga selama 30 tahun lebih kepemimpinan PDIP tetap berada di terah Soekarno. Bagaimanapun juga Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP telah berhasil mengonsolidasikan basis kekuatan PDIP dari yang dulu semula ketika pasca era kekuasaan Soekarno, bagaimana kemudian nilai-nilai Soekarnoisme waktu itu menjadi kontroversi, kemudian tidak mendapatkan tempat dalam panggung politik nasional, dan kemudian secara perlahan diakui atau tidak Megawati dan juga Puan Maharani berhasil mengonsolidasikan itu sebagai sebuah bagian dari mainstream politik yang saat ini bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Maka terah Soekarno seolah sudah melekat di sana. Inilah opini yang ditulis Guntur. Sulung Soekarno ini menyebut Jokowi sebagai anak ideologi Soekarno. Guntur mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global. Langkah Jokowi ini dinilai Guntur menerapkan prinsip-prinsip sang proklamator Soekarno. Tapi mungkinkah ide Guntur ini terrealisasi? Mengingat PDIP adalah partai ideologis yang di dalamnya darah Soekarno mengalir. Terah Soekarno tentu sulit tergantikan memimpin kandang banteng. Soal usulan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP, saya melihatnya sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, dan sesuatu yang mustahil ketika Ibu Megawati masih ada. Gitu. Jadi saya melihat konstruksi Ketua Umum PDIP itu ya ada di tangan Ibu Megawati. Dan seandainya terjadi regenerasi atau suksesi ya, maka ya itu akan turun kepada anak-anaknya, entah misalkan Mbak Puan atau Mas Prananda. Nah dalam konteks itu, maka saya melihat walaupun misalkan nanti ada rekonsiliasi atau ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya untuk punya kepentingan yang sama misalkan di Pilpres, maka soal Ketua Umum itu ya saya melihatnya tetap ada dalam genggaman, dalam terah Soekarno. Agak sulit Jokowi masuk di situ. Internal PDIP memang tak menampik semua kemungkinan, termasuk bila nantinya Jokowi menjadi Ketua Umum, sementara Megawati Ketua Dewan Pembina. Tapi untuk saat ini, PDIP fokus pada pemenangan Pilpres dan Pemilu 2024. Jadi dalam media tersebut kan memang disampaikan opini untuk menyampaikan berbagai gagasan-gagasan. Dan sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PDI Perjuangan skala prioritas memenangkan pemilu. Ini Rakernas yang keempat. Dan kemudian Rakernas kelima akan dilakukan setelah pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang keenam. Nah di dalam kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi.
Sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai. Nah, tradisi PDI Perjuangan tentu saja adalah politik arus bawah. Politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai, karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka namanya utusan yang membawa mandat. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Kan gitu. Ya, itulah untuk kongres nanti yang menentukan, bukan saya, bukan Mas Guntur saja, namun kongres. Jadi semua keputusan itu di kongres. Lah kita belum bicara kongres kok, kita bicara menang pilek, pilpres itu satu putaran dulu. Nah, masalah untuk ketua umum, pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, ranting itu nanti setelah pilkada selesai. Akankah nantinya orang nomor 1 di PDIP tak lagi berdarah Soekarno? Atau mungkinkah PDIP membuat struktur baru, mengangkat Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina? Setelah Jokowi selesai, dia tentu berharap ada karir politik seperti halnya para mantan yang lain ya, mantan presiden yang lain seperti SBY misalnya atau yang lain. Nah, tentu saja di sini apa karir politik yang baik untuk Jokowi? Tentu karena sepanjang Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan 2 kali sebagai presiden, itu Jokowi berasal dari PDI Perjuangan, tentu karir politik setelah jadi presiden adalah di PDI Perjuangan. Karena itu kemudian saya kira PDI Perjuangan harus merespon ide Guntur ini, kalaupun nanti dibahasnya di Kongres ke-6. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi yang lainnya pemirsa. Sore tadi terhitung pukul 17 waktu Indonesia Barat, TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Pedagang dan pembeli tidak lagi bisa bertransaksi di platform tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menutup layanan jual beli TikTok Shop sejak Rabu sore. Penutupan platform ini menyusul penetapan Presiden atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan salah satu poin yang melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan tindakan ini diambil untuk mengatur dan menata peran media sosial sebagaimana mestinya. Kami sudah juga sampaikan terima kasih kepada TikTok. Saya sudah terima suratnya. TikTok akan ikuti aturan yang dilakukan pemerintah. Jadi teman-teman, kadang-kadang simpang siur beritanya jadi begini. Pemerintah tidak melarang, apalagi anti luar negeri enggak. Hanya kita menata, mengatur. Ya, misalnya TikTok sebagai media sosial kita persilahkan. Kalau menjadi social commerce silahkan, dia bisa iklan, bisa promosi. Tapi kalau jualan, nanti dia bisa urus e-commerce, kita bantu. Jadi kita tidak melarang, tidak anti dengan luar negeri, tidak. Karena zamannya memang keterbukaan, tapi kita atur. Melalui laman resmi TikTok.com, perusahaan menyatakan bahwa TikTok Shop Indonesia akan berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce per 4 Oktober 2023 pukul 17 demi mematuhi regulasi di Indonesia. Kedepan, TikTok akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana perusahaan selanjutnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda kembali memantau kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melihat bagaimana kondisi di sana menjelang kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diinformasikan akan tiba di Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tadi sedianya
Diinformasikan pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, Mentan ini sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Namun hingga kini pemirsa, kami masih terus menunggu informasi dari rekan-rekan kami yang juga akan mengabarkannya dan mengabarkan informasi terbaru dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa kopi sianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin. Ini menimbulkan kontroversi setelah adanya film dokumenter yang beberapa waktu terakhir ini ramai kemudian diperbincangkan oleh masyarakat. Usai jeda kami kembali. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai peristiwa kopi sianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin 7 tahun lalu dan ini menjadi kontroversi lagi, kami akan membahasnya bersama dengan Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Kudri, sehat? Ya, selamat malam, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Kudri sudah nonton filmnya? Udah. Sudah nonton ya? Iya. Nah, kita akan melihat kembali juga Pak, bagaimana perjalanan dari kasus kopi sianida ini sudah berlangsung 7 tahun. Pemirsa, semenjak peristiwa itu terjadi, kita akan hadirkan dulu kepada Anda bagaimana sebenarnya perjalanan kronologi dari peristiwa ditemukannya kopi yang mengandung sianida yang kemudian ini diduga menjadi penyebab atau menjadi penyebab tewasnya dari Wayan Mirna Salihin. Kita hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ini adalah perjalanan kasus kopi sianida pada 6 Januari 2016. Mirna ini tewas setelah meminum es kopi Vietnam saat bertemu dengan rekannya, temannya Hani dan juga Jessica. Pada tanggal 10 Januari 2016, hasil autopsi Mirna ini ditemukan adanya pendarahan pada lambung akibat zat sianida, zat beracun yang menjadi penyebab kematiannya. 11 Januari, penyidik melakukan prarekonstruksi kematian dari Mirna. Nah, kemudian perjalanan kasus berikutnya, setelah penyidik melakukan prarekonstruksi pada tanggal 29 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka adanya pembunuhan berencana yang pada saat itu diangkat. 30 Januari 2016, Jessica ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan juga pada 1 Maret 2016 pengadilan ini menolak pra-peradilan dari Jessica Kumala Wongso. Pada tanggal 26 Mei 2016 berkas penyidikan dari Jessica ini sudah dinyatakan lengkap. Lalu selanjutnya pada 27 Mei 2016 Jessica ini ditahan di rutan perempuan Pondok Bambu pemirsa. Dan berikutnya di tanggal 15 Juni 2016 hingga 20 Oktober 2016 sebanyak 31 kali sidang dan juga puluhan saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan menyita perhatian publik tentunya. 27 Oktober 2016 Jessica ini divonis hukuman penjara 20 tahun. Baik. Pak Kudri. Ya. Hampir 10 bulan pada saat itu perjalanan kasusnya hingga kemudian Jessica Kumala Wongso divonis bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Ini begitu menyita perhatian publik. Sekarang muncul lagi karena ada film dokumenter yang kemudian menimbulkan kontroversi juga. Pak Kudri juga melihat adanya poin-poin yang kemudian bisa diangkat kembali dan memang menimbulkan kontroversi dari kasus ini. Kalau saya lihat film itu kan sebenarnya pengulangan aja ya, dan apa yang diungkapkan para pihak baik penasihat hukum maupun penuntut umum atau orang-orang yang terlibat sebagai ahli ya dulu ini, dan setahu saya itu kan sudah dipermasalahkan baik di dalam pembelaan di pengadilan tingkat pertama, diajukan argumentasi di dalam memori banding, juga begitu memori kasasi, dan memori peninjauan kembali. Ya apa yang dibahas itu oleh penasihat hukum
dan penuntut umum ya apa yang ada di. Jadi film ini hanya seperti rangkuman dari ya, peristiwa perjalanan baru ya. yang sudah terjadi yang baru juga. Itu ada komentar ya di belakangnya gitu ya. Oke. Nah, kita juga akan lihat Pak Kudri, karena Jessica ini juga mengajukan banding pada saat itu. Kami hadirkan juga informasinya untuk Anda pemirsa. Ini adalah perjalanan atau upaya yang coba dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso 7 Desember 2016. Memori banding diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan di poin-poin memori banding tersebut berisikan jenazah Mirna yang tidak diotopsi, kemudian ada keaslian CCTV sebagai alat bukti, dan juga tidak adanya saksi mata yang melihat langsung Jessica menaruh adanya senyawa atau sianida yang kemudian menjadi penyebab meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada saat itu. Ya. Nah, Pak Kudri, poin-poin banding yang kemudian diajukan oleh Jessica Kumala Wongso ini juga saya kira seperti apa? Apa yang diajukan di dalam argumentasi ya, alasan-alasan untuk mengajukan banding itu udah diungkapkan ya. Ini kan fakta, dan di film itu kan seperti ini juga. Nah, jadi kan ada masalah hakim itu tidak melaksanakan prosedur hukum acara. Salah satunya kan mengenai pembuktian. Ini kan kalau mengenai tidak diotopsi, tidak ada saksi, cuman hanya CCTV. Ini kan bicara hukum acaranya, ya kan? Itu kan hak penasihat hukum sudah menyatakan dulu hakim itu tidak melaksanakan hukum acara sesuai dengan ini. Dia terangkan ini seperti yang ini, yang tadi. Nah, tapi kan pihak lain, penuntut umum membantah, mengcounter itu, karena alat bukti itu kan ada alat bukti yang lain, ya kan? Misalnya ada ahli, ya ada petunjuk, ya kan begini. Ahli itu kan di dalam teorinya dia dianggap sebagai pembuktian secara ilmiah ya, scientific evidence, ya kan? Terus ada petunjuk, ya, petunjuk ya, yaitu diatur di dalam pasal 184 KUHP petunjuk. Petunjuk ini kan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan lain, atau dikatakan juga circumstance evidence. Jadi hakim ya menurut KUHP itu ya, menurut 183 dia kan harus memutus berdasarkan keyakinannya dia. Tetapi keyakinannya hakim itu harus didasarkan dua alat bukti yang sah. Nah, dia ini gitu loh. Kita coba lihat lagi Pak Kudri dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai alat-alat bukti ya Pak, yang pada saat itu dihadirkan di persidangan di 7 Maret 2017. Kemudian berlanjut lagi Pengadilan Tinggi DKI menolak banding, menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Seirama berarti dengan hakim pada saat memberikan putusannya. Kemudian selanjutnya pemirsa, kami hadirkan juga informasinya perjalanannya berikutnya. 10 April 2017 kuasa hukum Jessica memasukkan memori kasasi, dan di memori kasasi yang diajukan ini poin-poinnya tidak ada saksi fakta yang melihat Jessica meracuni Mirna, tidak ada racun dalam organ tubuh Mirna, jaksa tidak dapat membuktikan Jessica membunuh Mirna. Nah, ini juga yang kemudian menjadi poin-poin yang menjadi sorotan pada saat kasus ini bergulir. Minimnya alat bukti, Pak Kudri, kemudian kita juga menjadi bertanya-tanya apa yang kemudian menjadi motif, karena pada saat itu yang disangkakan juga pembunuhan berencana, begitu ya Pak Kudri. Nah, bagaimana melihat hal ini juga, dan sebenarnya bagaimana perjalanan persidangan banding, kasasi, PK ini seperti apa sih Pak Kudri? Ya, saya kira ya begini, upaya hukum banding dan kasasi ya itu agak berbeda ya. Kalau banding itu merupakan bagian dari pemeriksaan secara fakta, ya. Sedangkan kasasi itu dia bukan mengadili, ya, mengadili ulang lagi, ya. Dia hanya melihat penerapan hukumnya telah sesuai atau tidak gitu loh. Ya, tetapi pada kenyataannya kadang-kadang juga hakim itu mengadili kembali, bisa saja ya bilang itu, tapi yang mau disampaikan apa yang udah disampaikan, bahwa argumentasi yang sekarang itu sebenarnya juga sudah dimasalahkan di dalam waktu yang saya katakan tadi, di memori banding, memori kasasi, dan memori PK. Dan hakim itu berkeyakinan atau berpandangan tidak sependapat dengan dengan argumentasi hukum yang diajukan oleh penasihat hukum. Nah, ini kan memang haknya, bukan ya, memang itu kewenangan ya, kewenangan hakim itu dia punya keyakinan. Disitulah
kelebihan hakim itu ya, bahwa hakim itu atas nama Tuhan dia berkeyakinan bahwa dia sudah mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada, dia memang orang yang didakwa itu bersalah gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat lagi Pak Kudri perjalanan berikutnya tadi banding, kemudian bagaimana kasasi yang juga coba diajukan pada 21 Juni 2017. Mahkamah Agung ini menolak permohonan kasasi Jessica, Pak Kudri dan juga pemirsa. Nah, kemudian berlanjut lagi pada 3 Desember 2018, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali kasus pembunuhan Mirna dan Jessica dan tetap menjalani vonis 20 tahun penjara. Pak Kudri, kalau melihatnya, kenapa kemudian permohonan PK ini ditolak, Pak, oleh Mahkamah Agung? Karena hakim beranggapan, hakim tingkat banding maupun kasasi maupun hakim Mahkamah Agung di dalam perkara PK itu berkeyakinan hakim yang putusan yang dimasalahkan oleh penasihat hukum ya itu sudah benar menerapkan itu ya. Jadi hakim-hakim yang lebih tinggi gitu ya berpandangan ya bahwa hukum acaranya sudah disesuaikan dengan dengan aturan yang ada KUHP, dan hakim itu tidak salah dalam menggunakan peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan hakim itu tidak lalai ya, tidak cukup memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang ada yang didakwakan. Hakim menganggap semuanya sudah benar. Jadi baik ya dari segi materinya maupun dari segi proseduralnya, semua hakim dari tingkat pertama, banding, kasasi dan PK sudah menganggap itu semuanya prosedur yang udah benar. Ya, terlepas apakah penasihat hukum itu menganggap hakim itu tidak melaksanakan hukum acara yang benar gitu, dan katakan hakim itu salah menerapkan hukumnya. Tapi itu tidak cukup kuat untuk kemudian membuat MA mengabulkan adanya PK yang diajukan. Faktanya begitu, bahwa apa yang disampaikan, argumentasi hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum tidak diterima, ditolak oleh ini. Artinya kan hakim ya semua dalam tingkatan ini ya, tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, semuanya itu ya, kecuali misalnya ada perdebatan. Dan setahu saya di dalam putusan itu semuanya mereka musyawarah sepakat, tidak ada dissenting opinion gitu loh. Oke, baik, kita akan coba untuk buka kembali nanti Pak Kudri kontroversi-kontroversi yang kemudian timbul dari kasus ini yang mencuat kembali lewat film dokumenter tersebut. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, masih bersama juga dengan Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana, untuk sama-sama kita membuka kembali peristiwa kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Tapi sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa sejumlah poin-poin yang kemudian menjadi kontroversi dalam kasus ini. Di 6 Januari 2016, Mirna ini tewas usai memiliki janji bertemu dengan Jessica dan meminum kopi di Olivier Cafe. Kemudian pemirsa, pada tanggal 15 Juni sampai 20 Oktober 2016 ini sepanjang 31 kali sidang tidak ada saksi yang mengaku melihat Jessica secara langsung menaruh sianida di kopi yang kemudian diminum oleh Mirna. Nah, Pak Kudri, setidaknya dari 2 poin ini dulu saja Pak, dari kontroversi ini. Ada kemudian Mirna membuat janji dengan Jessica dan tidak ada saksi yang katanya melihat secara langsung Jessica menaruh sianida di kopi milik Mirna. Kalau mengenai ada janji, saya kira itu kurang begitu substansial ya. Yang substansial itu kan adalah tidak ada saksi. Apakah pertanyaannya kalau nggak ada saksi terus orang nggak bisa dihukum? Kan ada alat bukti lain gitu loh. Misalnya juga banyak publik menyatakan bahwa ini perkara ini saksinya minim. Tidak.
kan ada saksi yang seperti saya jelaskan tadi, kan ada alat bukti lain. Ada termasuk juga CCTV. Meskipun CCTV itu juga kan tidak merekam secara jelas. CCTV itu kan sebenarnya alat bukti elektronik yang dibaca oleh ahli. Jadi sebenarnya bukan keterangan CCTV-nya. Jadi itu dia CCTV dibahas, dianalisa oleh ahli menjadi keterangan ahli dia. Jadi bukan CCTV-nya, ya kan? Nah, jadi keterangan ahlinya itu menyatakan. Nah, jadi perkara ini menurut pendapat saya ini adalah semacam pertarungan dua ahli gitu loh. Karena kan tidak ada saksi, ya kan yang melihat. Jadi pertarungan dua ahli, hakim itu memilih, lebih yakin memilih ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Tapi gitu ditahan dulu Pak Kudri, karena ini juga berkaitan dengan yang akan disampaikan Pak Kudri mengenai kemudian kesaksian para ahli yang dihadirkan di persidangan. Pemirsa, kami hadirkan juga untuk Anda informasinya. Termasuk poin-poin kontroversi berikutnya dari kasus kopi sianida. Hilangnya barang bukti, ada celana jeans warna marun yang dipakai Jessica saat kejadian dan diduga tempat menyimpan sianida yang hilang. Nah, tidak ada dihadirkannya saksi kunci, lagi-lagi saksi Sri Nur Hayati yang menjadi saksi kunci hilangnya barang bukti celana tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nah, dari poin ini juga lagi Pak Kudri. Ini kan hal ini itu juga udah dimasalahkan di dalam memori banding, seingat saya ya. Seingat saya itu udah dimasalahkan di memori banding, di kasasi dan PK ya, bahwa barang buktinya itu diragukan, barang buktinya yang asli itu. Artinya yang saya katakan tadi, hukum acaranya oleh hakim itu tidak diikuti misalnya. Tetapi kan tidak, yang hakim itu menganggap tidak ada yang menyatakan bahwa bergantinya gelas kopi itu menyebabkan berubah substansinya, apakah itu racunnya, ya kan, apa betul? Tapi seingat saya argumentasi, tapi saya nggak mau masuk itu. Tapi yang saya mau katakan, hakim itu tidak menerima argumentasi hilangnya atau berganti-gantinya gelas kopinya itu, ya merupakan bahwa bukti itu menjadi cacat. Tapi karena saya katakan lagi, yang jadi pegangan oleh hakim itu bukan barang bukti yang itu loh. Tapi apakah kemudian yang dipegang oleh hakim itu adalah pendapat ini, jadi bukan barang bukti. Jadi ini kita mesti bedakan antara alat bukti dengan barang bukti gitu ya. Nah, kita coba lihat juga poin berikutnya. Ini juga sudah disinggung oleh Pak Kudri, kontroversi yang ada di kasus ini. Kombes Pol Nur Samran Subandi, ahli toksikologi forensik, pada 3 Agustus 2016 terdapat kandungan 14,88 gram per liter sianida di sisa kopi, sehingga hasil perhitungan laboratorium forensik ditemukan 297,6 mg dalam kopi yang diminum oleh Mirna pada saat itu. Kemudian ada juga ahli berikutnya, Prof. Beng Beng Ong, patologi forensik Australia, tadi juga sempat disinggung Pak Kudri ya, dari luar negeri bahkan hadir 5 September 2016. Kematian Mirna bukan karena sianida, karena 70 menit usai meninggal tidak ditemukan sianida, sementara 0,2 mg usai beberapa hari tewas kemungkinan dihasilkan pasca kematian. Nah, ada pula pernyataan dari ahli Dr. Jaya Suryaatmaja, dokter patologi forensik pada 7 September 2016 di persidangan, tadi menyatakan jika seorang terkena sianida dan keracunan maka bibirnya seharusnya berwarna merah. Faktanya bibir Mirna berwarna kebiru-biruan. Baik, ada lagi juga pernyataan ahli yang hadir di persidangan. Dr. Budiawan, ahli toksikologi forensik pada 14 September 2016, ini meragukan kematian Mirna karena 0,2 mg sianida. Dr. Budiman juga menilai metode penelitian Kombes Nur Samran tidak independen dan juga subjektif. Nah, ini menarik Pak Kudri. Perang argumentasi antara ahli. Di dalam perkara apapun atau perkara pidana, itu pasti ada perbedaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan ahli yang diajukan, karena tujuannya sudah pasti beda. Ini gitu loh, pasti nggak mungkin ada bersamaan. Nah, sekarang yang seperti saya katakan tadi, hakim itu lebih berkeyakinan dia pendapat ahli yang
yang diajukan oleh penuntut umum. Ya boleh secara ini boleh aja itu kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kan hakim dalam hal ini, saya lebih yakin ini, dan hakim itu nggak bisa disalahkan karena tidak ada ketentuan bahwa hakim harus menerima dan mengikuti yang mana? Bisa juga di dalam perkara-perkara dua-duanya ahlinya nggak didengar oleh ini kan dalam kebetulan perkara ini ahlinya diterima salah satu, tapi ada banyak banyak perkara ahli baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh penasihat hukum diabaikan. Hakim itu punya penilaian sendiri karena beda, mungkin karena ada saksi ada apa gitu. Nah ini yang menjadi menarik perhatian karena nggak ada saksi fakta, ya tidak ada hard evidence yang melihat mereka ini yang membuktikan. Nah ini akhirnya saya katakan ini adalah pertarungan ahli. Jadi hakim itu lebih berkeyakinan dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum. Ya kita nggak bisa salahkan hakim itu karena itu memang kewenangan dia punya keyakinan dan negara sudah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadili dan tentunya dia diberikan kewenangan yang berupa keyakinan, namanya keyakinan apa yang dikatakan keyakinan itu ya. Jadi itu hakim itu dia bilang beyond all rational doubt, nggak ada keraguan-raguan, dia bilang. Kan kita dengar putusannya itu bahwa majelis hakim itu yakin menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP, artinya dia sudah penuh yakin itu gitu. Baik, Pak Kudri, tapi kan banding, kasasi, PK semua sudah dilakukan oleh pihak Jessica. Masih adakah kemungkinan langkah hukum lain yang bisa dilakukan memang ya Pak Kudri? Ini memang menjadi perdebatan atau diskursus di perguruan tinggi di kalangan ini. Apakah boleh PK lagi ya, karena kalau KUHP itu jelas bilang adalah PK hanya sekali ya kan, tapi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dibilang PK boleh lebih dari sekali asal ada novum. Kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ya kan bahwa PK bisa PK prinsipnya hanya satu kali, tetapi PK bisa dilakukan 2 kali ya, sejauh ada putusan perkara yang lain dalam objek yang sama berbeda antara putusan hakim yang satu dengan lain, terlepas apakah itu putusan perkara pidana, perdata, atau boleh diinikan diajukan. Nah dalam perkara ini ada apa enggak? Kalau ada bisa gitu. Nah sekarang katakanlah demi dibilang ya, kan ada fiat justitia et perat mundus, ya artinya walaupun keadilan harus ditegakkan walaupun bumi ini runtuh, katakanlah misalnya keadilan harus ditegakkan artinya tinggal misalnya mau gerasi, mau gerasi, tapi ini sulit. Kenapa? Karena Mirna Jessica dia harus ngaku dulu, betul saya yang melakukan. Kan dia nggak ngaku. Sulit, tapi kita akan lihat. Jadi nggak mungkin dia melakukan gerasi. Baik, kita itu tadi kemungkinannya kecil untuk melakukan gerasi, tapi kita simak dulu ada Kamus Apa Kabar Indonesia Malam mengenai cyanida akan kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa. Ini dia Kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Cyanida ini merupakan senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam bentuk gas atau kristal, dan cyanida adalah senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga serta keperluan dalam berbagai industri. Nah, ini pengertian definisi dari cyanida itu sendiri. Pak Kudri, terima kasih banyak atas diskusinya malam hari ini, atas waktunya. Sehat selalu Pak Kudri. Mudah-mudahan Anissa. Ya, itu tadi diskusi. Wah, ini luar biasa ya. Kasus ini masih menarik meskipun sudah bertahun-tahun lewat. Tapi tampaknya kita nanti tunggu bagaimana kemudian ini akan berlanjut. Kami harus menyudahi Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Agita Malika dengan bahasan mengenai waspada krisis pangan, bahaya kelaparan. Saya Caca Anissa. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.